Halo adik-adik yang lucu, kembali lagi bersama Palma Anjas. Kali ini kita akan membahas sebuah film action fantasi dengan judul film Ghost Rider tahun 2007. Ghost Rider mengisahkan sang penunggang sepeda motor, yaitu Johnny Blaze yang menyerahkan jiwanya ke neraka panas membara untuk melawan kekuasaan Blackheart yang merupakan anak dari setan. Sebelum masuk ke isi ceritanya, saya tak bosan-bosan mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi, untuk kalian semua yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian semua menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Penasaran dengan cerita filmnya? Oke, langsung saja kita masuk pada isi ceritanya. Film berawal dari Johnny muda yang bekerja sebagai ahli pertunjukan motor ekstrim. Di saat mengetahui bahwa ayahnya menderita sakit kanker, Johnny bertemu dengan iblis bernama Memphis. Memphis memberikan penawaran untuk kesembuhan ayah Johnny, asalkan Johnny mau memberikan jiwanya pada Memphis. Johnny pun setuju dengan penawaran tersebut. Ia memberikan setetes darahnya pada Memphis agar diambil jiwanya. Keesokan harinya, ayah Johnny benar-benar sembuh dari penyakitnya. Ia pun kembali beraksi sebagai pengendara motor akrobat. Namun, sesuatu hal yang tak diinginkan Johnny terjadi. Ayahnya kecelakaan saat atraksi yang membuat ayah Johnny meninggal di tempat. Peristiwa tersebut terjadi karena ulah dari Memphis. Johnny yang mengetahui hal itu menaruh rasa dendam pada Memphis. Ia pun ingin membalas perbuatan Memphis suatu hari nanti. Bertahun-tahun sejak kejadian tersebut, kini Johnny sudah menjadi pemain akrobat yang terkenal dengan sepeda motornya. Johnny kerap melakukan atraksi yang hampir merenggut nyawanya, namun Johnny tidak pernah gagal karena Memphis menjaga dirinya. Kemudian muncul anak dari Memphis bernama Blackheart di sebuah kafe bersama roh tiga dari elemen berbeda. Ketiga roh tersebut ialah Greasel, elemen tanah, Wallow, elemen air, dan Abigor, elemen udara. Mereka berniat untuk menemukan kontrak San Veganza yang dapat menguasai 100 jiwa masyarakat San Veganza dan membuat neraka baru di dunia. Memphis kemudian memanggil Johnny untuk menjadi Ghost Rider sebagai jasa dari kesepakatan yang mereka lakukan dahulu. Memphis menyuruh Johnny menjadi Ghost Rider untuk mengambil kontrak San Veganza yaitu 100 jiwa dan mengalahkan Blackheart serta ketiga rohnya. Akhirnya Johnny menemukan Blackheart dan ketiga rohnya. Pertarungan pun tak dapat dihindari. Lalu, Johnny berhasil membunuh Rachel si elemen tanah dengan mudah. Setelah matahari terbit, Johnny pun kembali menjadi manusia biasa dan bertemu dengan kakek tua penjaga makam yang mengetahui tentang asal-usul munculnya Ghost Rider. Scene berpindah pada Johnny melihat isi kota benar-benar hancur karena ulahnya semalam ketika ia menjadi seorang Ghost Rider. Johnny mencoba mencari tahu tentang Ghost Rider, lalu Johnny pun dapat mengendalikan kekuatan api dari Ghost Rider tersebut. Sampai Roxin mendatangi Johnny dan adegan adu cocot pun berlangsung. Akhirnya Johnny memberitahu Roxin bahwa ia telah melakukan kesepakatan dengan iblis, tetapi Roxin tidak percaya pada cerita Johnny. Ketika Johnny mengantar Roxin keluar rumah, ia langsung dikepung oleh polisi dan dicurigai terlibat dalam kekacauan malam tadi. Polisi menemukan plat motor Johnny di tempat kejadian perkara. Akhirnya Johnny dimasukkan ke dalam penjara. Dia pun diajar oleh para napi di sana. Namun Ghost Rider pun bangkit dari tubuh Johnny dan membantai habis napi yang ada di sel tersebut. Scene berpindah pada Blackheart yang menanyakan kontrak San Veganza kepada pastor gereja. Ketika Ghost Rider keluar dari penjara,
Ia pun diikuti oleh banyak polisi di belakangnya serta Abigail si elemen angin. Lalu Abigail berhasil dibunuh Ghost Rider dengan sangat mudah. Akhirnya Roxin percaya pada cerita Johnny karena Johnny menghampiri Roxin pada saat ia dikepung oleh polisi. Johnny kembali menemui kakek tua penjaga makam untuk menanyakan asal-usul kontrak San Veganza. Ketika malam, kakek penjaga makam ditemui oleh Walau si elemen air dan Blackheart untuk menanyakan kontrak San Veganza. Ketika Roxin dan Max berada di rumah Johnny, Max pun dibunuh oleh Blackheart dan Roxin dibawa Blackheart untuk diambil jiwanya serta mengancam Ghost Rider agar membantu Blackheart mencari kontrak San Veganza. Akhirnya Johnny menemui kakek tua tersebut untuk menanyakan kontrak San Veganza. Sampai kakek tersebut memberikan kontrak San Veganza pada Johnny. Ternyata kakek tua tersebut seorang Ghost Rider terdahulu yang membuat kontrak San Veganza dengan Memphis. Kakek tua tersebut mengantar Johnny ke San Veganza untuk menemui Blackheart, tetapi Walau si elemen air mencoba menahan Johnny sampai San Veganza saat fajar tiba, agar kekuatan Ghost Rider-nya tak bisa digunakan. Namun Johnny berhasil membunuh Walau si elemen air dengan mudah, karena tatapan seorang Ghost Rider dapat membawa roh jahat kembali ke neraka sangat mudah. Scene berpindah pada Johnny yang sudah sampai San Veganza dan bertemu dengan Blackheart yang sedang membawa Roxin. Ketika Johnny ingin memberikan kontrak San Veganza, dia langsung menyerang Blackheart. Pertarungan keduanya pun berlangsung dengan sangat seru. Ketika pertarungan berlangsung, Blackheart berhasil mengambil kontrak San Veganza dari Ghost Rider. Lalu Blackheart membaca kontrak San Veganza, dan semua roh makhluk mengerikan San Veganza masuk ke tubuh Blackheart, yang menjadikannya sebagai legend atau Raja Naga. Tapi legend tidak tahu bahwa jiwa kontrak San Veganza ialah roh jahat yang bisa dengan mudah dikembalikan oleh Ghost Rider ke neraka. Dan Blackheart pun tewas dibunuh oleh Ghost Rider hanya dengan tatapan nerakanya. Memphis pun datang kembali pada Johnny dan berniat menghilangkan kekuatan Ghost Rider karena tugas Johnny sudah selesai. Namun Johnny menolaknya. Ia ingin tetap memiliki kutukan itu dan menggunakan kekuatan Ghost Rider untuk melawan Memphis sebagai bentuk balas dendam atas kematian ayahnya, serta demi melindungi orang-orang tidak bersalah. Scene akhir ditutup dengan Johnny dan Roxin yang kembali berhubungan dengan mengadu cocotnya, serta Johnny yang berkelana mengelilingi dunia untuk melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Dan film pun selesai. Ending yang sangat-sangat jancuk. Asui. Kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita film ini? Beritahu saya di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bye bye.